Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Ketua dan jamaah, ibu-ibu jamaah pengajian Uswatun Hasanah Masjid Az-Zafran, Taman Melati Raya, Tiban, Kota Batam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya bisa hadir dalam rangka melaksanakan pengajian yang sudah lebih kurang 3 bulan tidak terlaksana karena musibah yang melanda dunia. Musibah itu menakutkan dan mematikan, yaitu virus corona. Mudah-mudahan Allah memberikan ketentuan dan takdir terbaik kepada kita sehingga musibah itu bisa hilang dari dunia ini dan bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita sebagai muslim dan muslimah secara normal, di antaranya pengajian. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan banyak baca sholawat, mencintai Rasulullah, akan diberikan kita dengan izin Allah syafaatnya kelak di akhirat. Ibu sekalian, jamaah Majlis Taklim Uswatun Hasanah, judul pengajian pada sore hari ini sehari-hari yang kita alami, yaitu tentang marah. Kita semua mengalami ini, yaitu marah. Rupanya marah ini salah satu jerat setan. Jadi setan memakai sifat atau sikap marah ini untuk menjauhkan kita dari agama. Walaupun demikian, Islam mengatur paling tidak ada 5 sikap marah itu yang digambarkan oleh para ulama dalam fikih. Sebenarnya Rasulullah juga mengalami hal yang sama dengan kita, pernah marah. Walaupun beliau mengajak umatnya untuk tidak marah. Sebagaimana datang kepada beliau seseorang, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat." Maka Rasul mengatakan, "Jangan marah." Lalu dia bertanya lagi, minta lagi, "Ya Rasul, minta nasihat yang kedua." Rasul juga menjawab, "Jangan marah." Kemudian yang ketiga dia minta lagi, "Ya Rasul, apa lagi?" Rasul mengatakan, "Jangan marah." Rasulullah SAW juga mengalami kehidupan yang sama dengan kita, pernah marah. Satu ketika setelah pulang dari jihad, yaitu berperang, kemudian Rasulullah membagi-bagikan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Jadi kalau menang dalam peperangan itu ada yang dibawa berupa ghanimah
rampasan perang. Rampasan perang itu bisa saja dia berupa harta, bisa juga berupa tawanan perang, ada para budak dan tentara yang ditawan. Jadi ketika Rasul membagikan ghanimah itu, maka Rasul lebih banyak membagikan ghanimah tersebut, rampasan perang itu, kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dari Mekah dia datang ke Madinah, menyatakan diri sebagai Muslim, tinggal di Madinah beberapa lama, dan Rasul memberikan ghanimah, harta rampasan perang itu lebih banyak dibandingkan kaum Ansor, itu orang Madinah asli yang membantu Rasul. Ketika ini terjadi, orang Ansor cemburu, timbul kalimat yang tidak enak. Apa kalimat itu? Lihat Muhammad, setelah kita diajak berjuang mencapai kemenangan, kita korbankan harta kita, jiwa kita berjuang untuk agama ini, tapi setelah jaya di Madinah, lihat ketika ada pembagian, dia dahulukan, dia perbanyak untuk saudara-saudaranya yang dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin. Kemudian Rasulullah mendengar hal ini, Rasul kumpulkan kaum Ansor. Kemudian kata Rasul, kalian tahu tidak, harta rampasan perang yang aku bagikan ini kepada orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, yang baru masuk Islam, untuk melunakkan hatinya. Tidak berapa lagi mereka akan meninggalkan Madinah dan pergi ke Mekah, dan risiko di Mekah itu luar biasa. Sekarang aku berada di Madinah bersama kalian, kalian boleh memilih apakah hidup dengan rampasan perang lalu aku pergi ke Mekah bersama mereka, atau kalian tidak dapat rampasan perang tapi aku bersama kalian di Mekah, di Madinah ini. Nah, ketika itu sahabat mohon maaf kepada Rasul, minta maaf atas kelancangan mereka yang menggugat sikap Rasul membagi rampasan perang. Rasa marah Rasul ini sampai begitu kalimat yang keluar, kalian pilih aku atau harta. Ini kisah pertama. Kisah kedua juga masih tentang rampasan perang. Nampaknya ketika bicara masalah bagi-membagi ini akan terjadi. Itu juga yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Ketika Rasul akan membagi rampasan perang, belum lagi dibagi, salah seorang nyeletuk berkata, ya Muhammad, berlaku adillah. Mendengar kata-kata itu langsung Rasul naik, ya, emosinya, dan Rasul berkata, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan berlaku adil? Agak tinggi nada Rasul mengatakan itu. Kalau bukan saya, kata Rasulullah, siapa lagi orang yang akan berlaku adil di dunia ini? Dan orang yang menggugat Rasul itu nanti akhirnya dia menjadi seorang tokoh Khawarij, ya, orang yang keluar dari Islam setelah kehidupan di zaman Umar bin Khattab. Jadi ada mental begitu dia. Siapa lagi berlaku adil ya Rasulullah, ya Muhammad? Dan Rasul menjawab, siapa lagi yang bisa berlaku adil kecuali kalau tidak saya. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan sikap marah kepada orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Kita bisa lihat dalam surat Al-Fat ayat 6. Allah berfirman, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat, dan dia Allah mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun wanita. Siapa itu munafik? Munafik adalah orang yang mengaku beriman, bibirnya saja, tapi hatinya menolak. Ini munafik. Nah,
yang berkaitan tentang keimanan, ya. Dan Rasul menyatakan tanda-tanda munafik itu diantaranya ketika berbicara dusta, ketika berjanji ingkar, ketika diberi amanat dia khianat. Ini tanda munafik. Tapi munafik yang digambarkan di sini adalah orang yang betul-betul keimanan itu tidak ada, cuma di bibirnya aja iman itu, hatinya tidak beriman. Ini di lain kesempatan kita bahas apa itu munafik. Dan Allah melanjutkan wal musyrikina wal musyrikat, dan juga orang-orang musyrik yang laki-laki dan yang wanita. Musyrik itu apa? Musyrik adalah orang yang mengambil Tuhan lain selain Allah. Ini musyrik, ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah dan menyembah yang lain, itu musyrik. Tapi musyrik di kalangan kaum muslimin, orang di samping beriman kepada Allah dan juga mengakui yang lain, itu praktek-praktek yang lain, umpamanya praktek perdukunan, itu juga musyrik, ya. Mereka itu kata Allah akan diberikan azab nanti di akhirat. Azannina billah zanna sau. Mereka itu ada prasangka buruk kepada Allah. Jadi orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang hakikatnya mereka adalah kafir, ya. Dan dia memiliki prasangka buruk kepada Allah. Alaihim da'iratun sau', dan bagi mereka adalah tempat yang buruk. Allah memberikan kepada mereka yaitu azab yang buruk. Ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Murka itu marah, kemarahan yang memuncak, kemarahan yang luar biasa disebut dengan murka. Dan lebih lanjut lagi Allah menyatakan wala'anahum, dan Allah melaknat mereka. Sudah marah kemudian dilaknat pula oleh Allah. Wa'adda lahum jahannam, dan bagi mereka disediakan jahannam. Jahannam itu neraka yang paling tinggi, ya, posisinya paling tinggi. Nah, itu orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu yang peluang untuk keluar dari jahannam itu kecil. Di sana tempatnya. Kalau anda kata di kalangan orang-orang yang terpenjara, ya, dikirim ke Nusa Kambangan, peluang untuk keluar dari penjara itu kecil. Jahannam begitu juga. Dimasukkan orang-orang kafir, munafik, musyrik ke dalamnya, peluang untuk keluar kecil dan tidak ada. Wasa'at masiro, dan jahannam itulah tempat yang buruk sebagai tempat kembali. Ini wujud marahnya Allah kepada orang kafir, munafik dan musyrik. Walaupun demikian, Rasul tak mengajak umatnya agar tidak marah, tapi Rasul meletakkan marah itu pada tempat yang sebenarnya. Paling tidak ada 5 hukum marah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wajib. Jadi marah itu ada yang wajib. Kalau nggak marah dia berarti ada kelainan. Apa marah yang wajib itu? Ketika melihat kemungkaran, melihat kesalahan, kemaksiatan di mana-mana, kita harus marah. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kamu yang melihat sebuah kemungkaran. Kemungkaran itu kejahatan, ketidakseimbangan, kezoliman, dan segala bentuk penyeleweng lainnya. Fal yugharihu biyadih, maka dia harus merubahnya dengan tangan. Tangan itu kekuasaan, tangan itu jabatan, tangan itu wewenang. Jadi siapa saja yang punya jabatan, wewenang, kekuasaan, ada yang mungkar di negeri ini, dia diamkan, ada kelainan dia. Seharusnya dia marah dengan segala bentuk kemungkaran itu. Apakah itu Pak Polisi,
Pak Bupati, Gubernur, dan semua orang yang berpangkat, yang punya jabatan harus marah ketika kezoliman ada di negeri ini. Tidak boleh diam saja. Fa illam yastati, ketika dia tidak memiliki kekuasaan jabatan, fa bilisani, maka dia harus sampaikan ya protes itu melalui lisannya. Mungkin melalui protes ya, melalui nasihat, melalui pandangan-pandangan, melalui demo mungkin dan segala macam cara dengan lisannya agar membenci kemungkaran itu, marah dengan kemungkaran itu. Fa illam istati fa biqalbi, tidak bisa juga menyampaikan dengan cara lisan, maka cukup dengan hatinya. Dia benci, dalam hatinya ada kemungkaran itu. Ya, wazalika adaful iman. Namun yang demikian itu kata Rasulullah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau andai kata hati kita enggak marah melihat kemungkaran, malah tenang-tenang saja, nah ini dipertanyakan hati kita. Walaupun kita tidak punya kekuasaan, tidak bisa untuk menyampaikan, tapi hati kita tidak senang dengan adanya kemungkaran itu. Sebagai contoh, ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah, apa yang dilakukan Abu Bakar pertama? Dia pungut zakat kepada umat Islam. Banyak yang tidak mau bayar zakat. Padahal ketika bersama Rasul dia bayar zakat, tapi ketika Abu Bakar jadi khalifah, Rasul meninggal, mereka tidak mau bayar zakat. Sehingga oleh Abu Bakar diperangi. Yang bayar zakat itu kaum muslimin ya, dengan nisab ya, aturan tersendiri. Kalau tidak membayar zakat itu harus diperangi, kata Abu Bakar. Melihat kondisi ini, Umar berkata, ya Abu Bakar, tidak usahlah diperangi, sebab mereka itu kan saudara kita, kaum muslimin. Kasih nasihat aja dia, kasih pengajian. Pak Abu Bakar, nggak bisa wahai Umar, ini masalah hukum. Kalau kamu tidak mau memerangi mereka, aku akan berangkat sendiri memerangi mereka, Pak Abu Bakar. Jadi begitu pentingnya membayar zakat bagi orang yang mampu dengan kekuasaan, ya. Abu Bakar melakukan hal ini. Ini hukum marah yang pertama, yaitu wajib. Yang kedua, sunnah. Jadi ada hukum marah itu sunnah, artinya dia marah, ya. Nah, marah itu boleh dilakukan ketika dilakukan mendapat nilai pahala. Itu makna sunnah dari aspek fikih. Sebagai contoh, sahabat Rasulullah ketika dia memimpin sholat, dikabarkan sahabat Rasul mengimami sholat di sebuah tempat. Jamaah mengadu kepada Rasul, ya Rasul, si anu itu imam panjang banget bacaannya dan kami nggak suka ya Rasul. Nah, kenapa? Rasul memberikan ajaran kalau seorang imam itu memimpin sholat, dia harus perhatikan jemaahnya. Ada yang sudah tua, ada anak-anak, ada yang lemah. Jangan panjang-panjang baca ayat. Sahabat ini dikabarkan kepada Rasul, imam ini ya Rasul panjang ayat yang dibaca, dan kami tidak suka. Maka Rasul marah kepada sahabat ini, ya. Bukan marah membaca ayat, marah karena yang dibaca itu panjang. Ini sunnah hukumnya. Jadi kalau menegur imam yang bacaannya panjang sesuai dengan sunnah Rasul, nah, ini marah pada aspek sunnah. Yang ketiga, marah itu hukumnya mubah, yaitu boleh saja dilakukan marah. Sebagai contoh, satu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan seseorang di jalan.
seseorang itu ingin ke rumah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, pergilah ke rumah saya dahulu. Di rumah ada anak saya bernama Abdurrahman. Silakan datang ke rumah saya. Ketika Abu Bakar sudah pulang, tamu yang di rumah tadi oleh Abdurrahman anak Abu Bakar tidak diberi minum, tidak diberi makan. Melihat itu Abu Bakar marah. Wahai Abdurrahman, kenapa tak kau beri minum dan makan tamu ini? Karena biasanya kalau ada tamu itu pasti dikasih makan dan minum di rumah Abu Bakar. Ini tidak. Nah, mendengar ini kemudian Abdurrahman lari karena takut dimarahi oleh Abu Bakar. Nah, marah model begini boleh kasusnya. Ya, seharusnya tamu diberi makan minum, tapi tidak. Abu Bakar marah. Ini contoh marah yang mubah. Yang keempat, makruh. Makruh ini ya kalau dilakukan ya tidak berdosa lah. Boleh dilakukan tapi kurang baik saja. Dia kurang baik untuk marah, tapi kalau dilakukan tidak apa-apa. Sebagai contoh, seorang laki-laki bernama Sya'ad saat ini bertanya kepada Rasulullah sambil mengungkapkan satu peristiwa. Ya Rasulullah, andai kata saya ketahui istri saya berbuat zina, saya tidak akan mencari saksi 4 orang terlebih dahulu, tapi orang yang menzinah itu akan saya bunuh kalau andai kata terjadi, kata saat ini. Dan Rasul marah. Kenapa marah? Ini kan andai kata Rasulullah. Nggak boleh begitu. Jadi kita sebagai muslim itu tidak boleh berandai-andai. Andai kata, apabila, seandainya, tidak boleh berandai-andai. Ini khayalan. Jadi yang nyata-nyata aja lah kata Rasulullah. Lebih baik kita hari ini makan singkong ya, jelas, real, daripada besok makan roti. Ya, kan belum tahu. Besok ada roti loh. Jadi singkong ini gimana? Jangan dimakan, besok aja. Nah, jadi berandai-andai itu kata Rasulullah tidak boleh. Jadi ini 5 hal yang berkaitan tentang marah. Yang kelima, marah itu juga bisa dalam kategori haram, yaitu sembarang marah. Ya, nah, di antaranya mungkin marah itu bisa karena iri, dengki, cemburu dan segala macam. Ini nggak boleh.